Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya di dalam Renungan Harian GBI PPL hari ini. Dan saya hari ini akan membawakan renungan dengan judul Jadilah Orang Benar. Bapak Ibu Saudara, satu sore seorang mahasiswa mengobrol di satu halte bis sambil menunggu bis kota di halte Universitas Pajajaran, dan dia mengobrol dengan seorang peminta-minta. Di sore hari itu dia tanya sama pengemis itu, "Pak, sudah berapa lama Bapak meminta-minta seperti ini?" Lalu si pengemis menjawab, "Ya kurang lebih sudah 7-8 tahun, Dek." "Wah, lama juga ya Pak," kata mahasiswa, "dan sehari Bapak dapat uang berapa?" Lalu pengemis itu bercerita, "Ya kalau rame saya dapat 150 sampai 200 ribu. Dengan kaget, mahasiswa itu bertanya, "Oh, besar sekali ya Pak. Lalu keluarga Bapak di mana?" dia tanya. Pembicaraan terus berlangsung. Si pengemis ngomong begini, "Ya, istri saya sudah pulang kampung, Dek. Mungkin karena dulu saya jahat, suka pukulin dia, jadi dia tinggalkan saya. Anak saya ada 3, satu di Maranatha, satu di Parahyangan, dan satu di ITB." Lebih kaget lagi mahasiswa itu bertanya, "Wah, anak-anak Bapak hebat, kuliah apa mereka di sana?" Lalu dengan malu-malu pengemis itu bilang, "Enggak deh, mereka juga peminta-minta seperti saya." Bapak Ibu Saudaraku, cerita ini mengingatkan kepada saya yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat ke-25. Mazmur 37 ayat ke-25 berkata begini, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Firman ini mengingatkan kepada setiap kita hari ini bahwa kita untuk menjaga hidup kita ini, kita harus jaga hidup kita sedemikian rupa sehingga kita semua didapati sebagai orang-orang benar. Menjadi orang benar itu adalah satu syarat kita yang pertama hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, kita dijagai, kita dipelihara, kita tidak ditinggalkan, kita tidak diabaikan. Bahkan yang kedua, anak cucu kita pun dipelihara. Bahkan mereka tidak akan berkekurangan di dalam kehidupan mereka, tidak sampai meminta-minta, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata orang benar dalam bahasa aslinya disebut dengan sadek. Apa itu sadek? Sadek itu adalah orang yang hidup sesuai dengan hukum. Di dalam kehidupan kita punya hukum negara, kita punya hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita mau jadi orang benar, kita harus memenuhi hidup dengan hukum-hukum baik negara maupun hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Situasi ekonomi saat ini sedang sulit, kesesakan hidup terjadi bagi setiap orang. Kita mungkin jadi salah satu orang yang di PHK di dalam pekerjaan kita, usaha, restoran, toko-toko yang kita miliki itu juga banyak mengalami yang namanya istilahnya slow down atau sepi pengunjung. Situasi keuangan kita pun mungkin mengalami kesulitan, kita punya hutang yang masih harus dibayar, dan masalah-masalah lain yang ada dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah satu hal ini, ketika kita memutuskan untuk hidup benar, ketika kita memutuskan untuk menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita, ketika kita memutuskan untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, ketika kita memutuskan untuk tetap menjaga pikiran, perkataan, perbuatan kita dengan benar, maka ini yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan mengabaikan kita, Tuhan tidak melupakan kita. Tetapi sebaliknya, Dia yang akan memelihara kehidupan kita, Dia akan menjaga kehidupan kita, Dia menyediakan
segala kebutuhan kita. Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak hal, jalan yang tidak pernah kita pikirkan, tapi satu komitmen kita ketika kita menjaga hidup kita dengan benar, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dari ayat yang tadi saya sampaikan, Mazmur 37, itu juga saya dapatkan satu hal. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan konsisten menepati janjinya. Dia tidak akan melupakan janjinya. Terbukti ketika Daud berkata, dari dia muda sampai dia tua, dia tidak pernah melihat orang yang benar hidupnya di hadapan Tuhan ditinggalkan. Dari muda sampai tua, Tuhan konsisten menjaga orang benar hidupnya. Mari kita hidup sebagai orang benar, sehingga dengan demikian Tuhan akan memelihara hidup kita dengan baik dan sempurna. Jangan sampai anak kita didengar nanti satu hari menjadi kekurangan, bahkan cucu kita meminta-minta seperti apa yang sudah diingatkan oleh firman Tuhan tadi. Mari jaga kekudusan, mari jaga pikiran, mari jaga hati, mari jaga perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan, yaitu firman Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di lain waktu.